Assalamualaikum sob. Jadi kali ini saya punya kasus Note 4 ya, Note 4 MediaTek dengan keluhan logomi restart ya. Jadi logomi ketika mau muncul titik-titik dia restart. Jadi ini baterai sudah dipastikan bagus, 100% bagus baterainya, nggak ada masalah. Kuat untuk sampai ke booting ke menu ya. Jadi pastikan dulu baterainya benar-benar restart ya sob. Di sini kelihatan MMC sudah pernah diganti dan ini kayaknya bukan bawaan. Kondisi mesinnya seperti ini sob. Coba kita nyalakan ya. Jadi seperti ini kerusakannya, logomi, di on kan logomi. Dia agak nunggu ya sob, ada jeda sebelum dia, jadi dia nggak langsung restart ya. Nah ini mati, lalu restart, hidup lagi. Ya seperti ini ya sob kerusakannya ya. Oke, ini udah kesekian kali saya menangani kasus seperti ini ya sob. Biasanya kasus seperti ini tuh ada di bagian driver yang di belakang sini ya. Saya buka dulu. Nah jadi ada di bagian sini ya, ada di driver ini. Driver ini sebagai tegangan untuk touchscreen juga ya, kalau nggak salah ini untuk tegangan pembagi ke arah touchscreen juga di sini. Sama persis seperti Note 4X ya, yang Qualcomm. Yang pasti di sini adalah tegangan. Dia sebagai supply tegangan atau sebagai pembagi atau pemecah dari tegangan itu sendiri ya. Jadi di sini kelihatan kapasitor 2 di sini udah hilang. Di sini kelihatan gosong. Kelihatan korosi ya sob. Seharusnya seperti ini. Kapasitor di sini masih ada 2. Sini resistor. Jadi seperti ini yang masih utuh, sedangkan yang di sini, nah itu kapasitornya kelihatan udah hilang ya, yang kecil ya, yang di bagian sini. Dan ini korosi, sepertinya ini kasus kena air. Bagi yang belum berpengalaman, ini seperti kasus seperti ini pasti eksekusinya ke MMC ya sob. Jadi kita coba aja sekarang apakah ini sama dengan yang saya tangani sebelum-sebelumnya. Di sini akan saya buka ya, akan saya ganti langsung drivernya. Sebelum ke langkah berikutnya, saya coba ganti dulu. Kakinya masih utuh sob. Cuman ini korosi ya, di kaki C yang kecil-kecil 2 ini korosi. Saya coba klik aja, karena nanti akan saya pasang, nggak saya lepas. Moga aja kelihatan sob.
Dan ini kapasitor, jadi kaki satunya biasanya masuk ke ground. Ini ground, yang bawahnya ground. Dan di sini juga ground. Ini ground. Atasnya ada tegangan. Lalu yang atasnya lagi ada tegangan juga. Dan satunya ground ya. Sepertinya ada yang putus ini, yang jalur kapasitor kecil-kecil ini ya, yang kecil duanya ini. Karena di multi tidak masuk ke IC, seharusnya masuk ke drivernya ya. Oh ya, ini putus ya sob. Ini positif putus. Seharusnya masuk ke IC, ini positif putus. Nanti saya gambarkan jalurnya. Oke, kita buka aja yang mesin kanibalnya ya. Kita samakan jalurnya. Jangan sampai terbalik ya drivernya sob. Oke, kita cek lagi. Yang ini mesin kanibal ya, yang ini mesin kanibalnya. Coba dicek jalur yang tadi seharusnya dari kapasitor masuk ke IC ya. Ini kapasitor bagian atas ya sob, jalurnya itu. Kelihatan gini, oke. Nah, seharusnya dapat kaki sini ya. Lalu ke R ini. Masuk ke driver dulu. Lalu ke resistor ini yang di atasnya. Ini ya. Nah, yang di sini putus. Di sini putus. Sama sekali nggak bunyi ya. Jadi tegangan ini adalah tegangan dari titik ini. Jadi ini masuk ke driver juga putus sama sekali. Nah, ini sama sekali nggak bunyi ya. Seharusnya seperti ini. Seharusnya jalur seperti ini. Kita coba driver ke resistor ya. Nah, ini driver ke resistornya bagus. Jadi dari titik ini yang ke driver yang putus ya. Sekarang saya jumper dulu.
Oke sob, ini sudah saya jumper. Saya jumper seperti ini. Emang nggak kelihatan ya, karena ini saya jumper menggunakan kawat email dari speaker Samsung ya, speaker Samsung yang Samsung zaman dulu punya ya, jadul-jadul itu. Jadi dirusak speakernya, ambil kumparan yang di dalam ya, jadi halus sekali ini kabel jumpernya. Kenapa harus halus? Karena drivernya nanti pemasangan driver tidak mengganjal kawat jumper ini ya. Ini mudah-mudahan kelihatan. Nah seperti ini sob. Jadi kabelnya ini atau kawatnya ini halus sekali yang saya pakai. Oke, kita cek lagi. Ini kapasitor juga sudah saya pasang ya, jadi tidak saya lepas tapi saya pasang. Ini seharusnya yang di atas harusnya ground ya. Mungkin ini groundnya nggak connect ya sob, kapasitornya, karena ada kawat jumper tadi atau kabel jumpernya itu, jadi dia agak sedikit terganjal kaki kapasitor ini ya. Usahakan tidak membuang kapasitor kecil ini karena dia sebagai pengaman di sini. Ya ini udah connect ya sob. Groundnya udah connect. Oke, nanti akan saya jumper aja untuk groundnya. Sekarang kita cek yang kaki yang tadi saya jumper ya. Itu ke resistor aman, ke drivernya juga udah aman sekarang. Jadi ini udah saya jumper, jadi masuk ke drivernya sudah, tegangan sudah sampai ke driver ya. Ini seharusnya ground ya di sini nih. Nah ini grounding ya. Coba saya betulkan dulu yang untuk groundnya. Karena kapasitor di sini fungsinya sebagai pengaman arus ya. Jadi tidak saya buang. Oke, mantap, ground udah terhubung. Sekarang pasang drivernya ya, dari driver pengganti tadi dari Kanibal. Ini bagus ya, nggak mengganjal ya dari jumperan saya tadi, karena saya pakai kawat jumper yang tipis, yang halus, cabutan dari speaker Samsung jadul ya. Oke, di sini juga tetap saya pasang, tidak saya buang. Karena beberapa kapasitor di HP itu ada yang boleh dibuang, ada yang tidak ya. Jadi tidak semua kapasitor itu dibuang aman. Jadi pelajari karakter atau fungsi dari kapasitor itu sendiri ya.
Dia bisa sebagai pengaman, dia bisa sebagai penyimpan arus, dia bisa sebagai penstabil. Oke, sudah rapi seperti ini. Mudah-mudahan ini berhasil ya sob. Kalau ini tidak berhasil, kita pakai cara kedua, yaitu bypass. Ini sudah kesekian kalinya saya dapat kasus seperti ini ya sob. Oke, saya dinginkan dulu. Oke sob, di sini mesin udah dingin. Kita tes apakah ini berhasil, apakah ini sama dengan kasus-kasus yang pernah saya tangani sebelumnya untuk seri Note 4 MediaTek ini ya. Karena seorang yang teknisi yang sudah lama pun, kalau belum pernah mendapatkan kasus seperti ini atau belum pernah menangani seri ini dengan kasus seperti ini, ya tetap dipusingkan juga ya sob. Jadi seorang teknisi itu bukan faktor senior dan juniornya, jadi tergantung pada rame apa enggak bengkelnya sob. Maksudnya dalam artian seperti ini, apakah sering masuk atau sering menangani kasus-kasus atau sering mendapati servisan ya. Ya kalau udah senior pun kalau jarang mendapatkan servisan ya tetap aja miskin kasus ya sob, miskin pengalaman ya. Ini fleksibelnya sobek, jadi harus saya langsung seperti ini. Oh ya udah itu. Bismillah. Oh, ini sepertinya lepas sob. Konektor baterainya juga sudah solder-solderan, jadi prediksinya ini kemana-mana ya. Sepertinya salah penanganan ini, salah eksekusi ya sob. Bismillah, semoga aja eksekusinya nggak salah sasaran ya sob. Semoga aja ini kasusnya sama dengan kasus-kasus sebelumnya yang pernah saya tangani. Nah, berhasil sob. Ya, ini titik-titiknya udah muncul ya, dan gak restart ya. Ini happy-nya luar biasa sob. Ternyata kasusnya sama dengan kasus yang sebelum-sebelumnya yang pernah saya tangani. Jadi kasus di Note 4 MediaTek ini terletaknya di situ ya sob. Permasalahannya pasti berulang-ulang di situ kalau kerusakannya seperti ini. Oke, nanti saya gambarkan jalurnya sob. Tidak secara detail yang saya gambarkan, tapi secara umumnya aja. Untuk yang lebih detail nanti by request saja ya. Kalau ada yang dapat kasus jalurnya hilang semua atau butuh untuk mencari jalurnya lebih lanjut, itu masuk ke IC bagian mana nanti by request saja ya, baru saya gambarkan. Ini saya yakin pasti bekas di flash ulang ya sob, karena ini bootingnya lama sekali ini. Ini pasti setting recovery-nya lagi ya, setting awal lagi ya, setting lokasi dan sebagainya ya. Oke, langsung aja daripada kita menunggu, ini yang jelas sudah berhasil sob. Ini udah 100% berhasil seperti ini ya. Langsung aja, kita nggak usah menunggu sampai ke menu. Jadi di sini sudah saya gambarkan sob jalurnya seperti ini. Oke, ini yang bekasnya saya amankan dulu. Jadi seperti ini. Yang saya jumper tadi adalah ini, jalur ini yang saya jumper. Jadi dari resistor ini menuju ke driver dia bagus,
jalurnya bagus, tidak putus ya sob. Jadi yang putus adalah dari C. Otomatis sumber tegangan dari sini, ini kemungkinan ya sob, ini kemungkinan ini masuk ke power ya, kemungkinan ini ke IC power. Jadi tegangan dari sini menuju kapasitor itu aman. Di sini yang putus. Jadi driver ini tidak mendapatkan suplai arus dari power ini ya, dengan pengaman arus, kita sebut aja ini pengaman arusnya di sini C ya. Karena tadi kelihatannya gosong karena overload tegangan, kemungkinan overload tegangan di sini. Makanya ini sampai putus ya sob. Jadi yang saya jumper adalah ini ke sini ya. Karena dari R ini menuju ke driver bagus, tapi dari driver menuju ke C sebaliknya juga putus. Jadi driver ini tidak mendapatkan suplai arus jalur dari sini ya. Ini seperti ini. Kaki satunya ground, di bawah juga ground, dan yang satunya masuk ke driver. Yang di tengah adalah grounding. Lalu resistor di sini kaki satunya ke satunya ini di paralel. Lalu arus yang masuk dari supply, kita sebut aja power ya, dari supply power dari sini menuju resistor. Lalu ada hambatan berupa resistor di sini, fungsinya mungkin sebagai pengaman atau sebagai penyearah atau sebagai memperkecil atau memperbesar arus ya. Sepertinya ini lebih memperkecil ya, memperkecil tegangan untuk masuk ke driver di sini. Ini resistor di sini fungsinya itu ya. Lalu kapasitor di sini adalah ground, dua-duanya adalah grounding. Oke, cuman seperti ini garis besarnya aja. Nanti kalau pengen detailnya, ini masuk kemana dan tegangan di sini masuk kemana ya, by request aja ya sob. Silakan tinggalkan jejak di komentar, nanti akan saya bikinkan, akan saya gambarkan, akan saya carikan nih jalurnya kemana ya. Oh ya, untuk drivernya akan saya gambarkan titiknya kemana, karena ini kaki seperti ini kita sering salah untuk memasangnya ya, salah terbalik ya, sering terbalik memasangnya. Saya lihat dulu sob, ini kakinya kemana, titiknya. Kodenya yaitu 710 AI ya, AI 710 AI 7 OAT sob, 710 AT. Titiknya di sini. Kondisi mesin seperti ini. Titiknya ada di pojok kanan bawah ya. Pojok kanan bawah. Sini ya. Posisi mesin seperti ini. Jangan sampai terbalik sob. Oke, untuk membypass akan saya gambarkan sekalian ya. Untuk bypassnya seperti ini sob. Ini kapasitor yang kecil ya, yang bagian atas. Lalu di sini IC. Ya lebih kurang seperti ini aja ya sob. Nah, seperti ini ya. Sini resistor. Jadi jumpernya seperti ini, bypassnya seperti ini. Jadi dari resistor
dari resistor ini menuju ke kapasitor bagian bawah ya. Ya seperti ini ya sob. Bisa juga sebelum mengganti coba di bypass seperti ini ya. Jadi dari titik ini menuju titik ini. Atau saya gambarkan seperti ini. Ya, jadi seperti ini ya sob, jelas ya. Dampernya seperti ini. Jadi sebelum mengganti coba di bypass seperti ini dulu. Kalau nggak berhasil ya dikembalikan standarnya. Maksudnya kapasitor dipasang, resistornya juga dipasang, drivernya diganti. Ya kembali ke standar seperti yang saya kerjakan tadi ya sob. Oke, gitu aja sob. Semoga aja ini membantu. Semoga aja video ini bermanfaat buat teman-teman pusar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.